Hai, selamat datang di video kami. Jadi, di video ini kami akan menjelaskan mengenai teknik konsolidasi laporan keuangan mulai dari neraca, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Sebelum masuk ke topik pembahasan, perkenalkan nama aku Maria Insani Hanif yang akan menjelaskan subbab yang pertama. Di sini aku nggak sendirian loh, ada teman-teman aku yang akan ikut menjelaskan mengenai teknik konsolidasi laporan keuangan ini. Kira-kira kalian udah tahu belum sih mengenai konsolidasi laporan keuangan itu apa dan gunanya untuk apa? Yuk sini aku jelasin. Jadi, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan induk dengan satu atau lebih anak perusahaannya. Dan laporan ini menggabungkan informasi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan grup secara keseluruhan perusahaan. Nah, gimana? Udah tahu kan apa yang dimaksud dengan laporan konsolidasi keuangan dan juga kegunaannya? Untuk selanjutnya, yuk kita masuk ke subbab yang pertama. Di subbab ini, kita akan membahas mengenai teknik konsolidasi laporan keuangan neraca. Neraca konsolidasi merupakan ikhtisar komprehensif posisi keuangan perusahaan induk dan perusahaan afiliasinya pada suatu tanggal tertentu. Nah, laporan konsolidasi ini dapat dibuat dengan menggabungkan data neraca, perhitungan laba rugi, serta laba ditahan dalam lembar kerja yang terpisah. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Untuk metode yang pertama, kita bisa menggunakan metode ekuitas atau equity method. Metode ini digunakan apabila perusahaan induk mempunyai pengendalian signifikan terhadap anak perusahaan. Dalam metode ini, perusahaan induk mencatat kepentingannya pada anak perusahaan sebagai kepentingan pada perusahaan asosiasi dan tidak mengkonsolidasikan seluruh aset dan kewajiban anak perusahaan dalam laporan keuangannya. Untuk yang kedua, yaitu menggunakan metode biaya atau cost method. Metode ini digunakan ketika perusahaan induk mempunyai pengaruh yang relatif kecil atau tidak ada kendali atas anak perusahaan. Dalam metode ini, perusahaan induk hanya mencatat investasi awal sebagai aset di neraca dan tidak mencatat laba atau rugi anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Untuk yang ketiga, yaitu menggunakan metode konsolidasi penuh atau full consolidation. Metode ini digunakan apabila suatu entitas mengendalikan sepenuhnya entitas lain, biasanya dengan memiliki lebih dari 50% saham atau hak suara pada entitas yang dikendalikan. Selanjutnya yaitu adalah metode akuisisi atau purchase method. Metode ini digunakan dalam akuisisi besar di mana suatu entitas membeli entitas lain. Menurut metode ini, aset dan liabilitas pihak yang mengakuisisi ditentukan sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Lalu yang terakhir adalah akuntansi ekuitas tidak lengkap. Jika akuntansi ekuitas tidak lengkap dapat diterapkan dengan benar, maka saldo laba dan rugi perusahaan induk akan sama dengan saldo dan laba bersih yang terbaik. Akuntansi ekuitas yang tidak lengkap ini digunakan oleh beberapa perusahaan yang mengandalkan laporan keuangan jenis ini dan dianggap hanya laporan keuangan yang disiapkan untuk pemegang saham. Nah, gimana nih? Udah tahu kan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi? Untuk selanjutnya, kami akan sajikan contoh sederhana penyusunan laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode ekuitas dan juga metode biaya. Pada awal tahun 2022, yaitu tanggal 1 Januari 2022, PT ABC membeli 4.500 lembar saham dari 5.000 lembar saham yang beredar di PT XYZ senilai 60 juta dibayar tunai. Posisi neraca PT ABC dan PT XYZ saat pembelian saham dapat dilihat pada tabel berikut. Pada akhir tahun 2022, yaitu tanggal 31 Desember 2022,
Data keuangan PT ABC dan PT XYZ sebagai berikut. Laba usaha tahun 2022 pada PT ABC sebesar 15 juta dan di PT XYZ sebesar 10 juta. Dividen yang dibagikan pada PT ABC yaitu sebesar 8 juta dan PT XYZ sebesar 5 juta. Dividen PT XYZ kepada PT ABC baru dibayarkan tunai 50%, lalu dividen PT ABC kepada pemegang saham belum dibayarkan. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita akan membuat jurnal yang dibuat oleh PT ABC. Yang pertama, kita akan mencatat terlebih dahulu transaksi pembelian 4.500 lembar saham PT XYZ oleh PT ABC senilai 60 juta. Kalau kita menggunakan equity method, jurnal yang timbul adalah investasi saham PT XYZ pada kas senilai 60 juta. Dan kalau kita menggunakan cost method, jurnal yang timbul adalah investasi saham PT XYZ pada kas senilai 60 juta. Lalu yang kedua yaitu mengakui hak atas laba PT XYZ sebesar 90 juta. Maka jurnal yang timbul pada equity method yaitu investasi saham PT XYZ pada kas sebesar 90 juta. Dan apabila kita menggunakan cost method itu tidak timbul jurnal apapun. Lalu yang ketiga kita akan mencatat hak atas pembagian dividen PT XYZ sebesar 4.500. Untuk jurnal yang timbul pada equity method dan cost method yaitu sama. Kas sebesar 2.250.000, piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250.000 pada investasi saham PT XYZ sebesar 4.500.000. Lalu yang keempat, kita akan mencatat laba usaha PT ABC sebesar 15 juta. Untuk jurnal yang timbul pada equity method dan cost method yaitu sama. Retained earning sebesar 15 juta pada laba sebesar 15 juta. Lalu yang terakhir kita akan mencatat hutang dividen kepada pemegang saham PT ABC sebesar 8 juta belum dibayar. Untuk jurnal yang timbul pada equity method dan cost method yaitu sama, retained earning. Setelah itu kita akan membuat jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT ABC. Untuk eliminasi yang pertama, kita akan mengeliminasi hutang piutang dividen antara PT ABC dan PT XYZ. Untuk jurnal eliminasi yang timbul ketika kita menggunakan equity method yaitu adalah hutang dividen PT ABC sebesar 2.250.000 dan piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250.000. Begitu juga dengan cost method, mempunyai jurnal yang sama dengan equity method yaitu hutang dividen PT ABC sebesar 2.250.000 dan juga piutang dividen PT XYZ sebesar 2.250.000. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengeliminasi hak kepemilikan aktiva neto PT ABC dan PT XYZ. Ketika kita menggunakan equity method, jurnal yang timbul adalah modal saham PT XYZ sebesar 45 juta, agio saham PT XYZ sebesar 13.500 juta, retained earning PT XYZ sebesar 9 juta, pada excess of book value over cost sebesar 3 juta dan investasi saham PT XYZ sebesar 64.500 juta. Lalu ketika kita menggunakan cost method, jurnal yang timbul adalah modal saham PT XYZ sebesar 45 juta, agio saham PT XYZ sebesar 13.500 juta, retained earning PT XYZ sebesar 4.500.000, pada excess of book value over cost sebesar 3 juta dan investasi saham PT XYZ sebesar 60 juta. Setelah kita selesai membuat jurnal, kita akan membuat kertas kerja neraca konsolidasi menggunakan equity method dan juga cost method. Ini merupakan kertas kerja neraca konsolidasi PT ABC dan perusahaan anak per tanggal 31 Desember 2022 menggunakan equity method. Di sini dapat dilihat bahwa total aktiva dan total hutang dan ekuitas di PT ABC sebesar 249 juta dan di PT XYZ sebesar 97.750.000. Dan di sini dapat dilihat bahwa total eliminasinya sebesar 69.750.000 dan neraca konsolidasinya sebesar 280 juta.
Lalu selanjutnya adalah kertas kerja neraca konsolidasi PT ABC dan perusahaan anak per tanggal 31 Desember 2022 menggunakan cost method. Di sini dapat dilihat bahwa total aktiva dan total hutang dan ekuitas PT ABC sebesar 244.500.000 dan di PT XYZ sebesar 97.750.000. Lalu untuk total eliminasinya sebesar 65.250.000 dan total neraca konsolidasinya sebesar 280 juta. Selanjutnya yaitu teknik konsolidasi laporan keuangan laba rugi. Teknik ini merupakan prosedur yang digunakan untuk proses penyatuan laporan laba rugi dari dua atau lebih entitas bisnis yang terkait secara hukum atau kepemilikan. Berikut adalah beberapa teknik yang umum digunakan dalam konsolidasi laporan laba rugi. Yang pertama, eliminasi transaksi antara entitas yang terlibat. Transaksi antara anak perusahaan atau entitas dalam kelompok perusahaan mungkin perlu dieliminasi untuk menghindari penggandaan pendapatan atau biaya. Yang kedua, penghapusan keuntungan atau kerugian atas penyertaan saham pada anak perusahaan. Laba atau rugi yang timbul pada anak perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk biasanya dihapuskan untuk menghindari duplikasi. Yang ketiga, pengakuan pengaruh pemegang saham non-kontrol atau kepentingan minoritas. Dalam hal perusahaan mempunyai hak minoritas pada anak perusahaan, maka laba atau rugi yang terkait dengan hak minoritas tersebut harus dicatat secara terpisah dalam hasil konsolidasi akun. Yang keempat, pengakuan biaya konsolidasi. Biaya yang berkaitan dengan proses konsolidasi, seperti biaya hukum atau audit, harus dicatat dengan tepat dalam laporan laba rugi. Yang kelima, penyesuaian perbedaan akuntansi. Apabila terdapat perbedaan metode akuntansi antar anak perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian untuk menciptakan konsistensi. Yang keenam, akuntansi pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan dan beban lain seperti pendapatan bunga atau beban bunga mungkin perlu disesuaikan untuk mencerminkan posisi keuangan grup perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada mencatat dampak peristiwa setelah tanggal neraca. Jika peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca mempunyai dampak material terhadap laporan laba rugi, maka perlu dipertimbangkan untuk mencerminkan dampak tersebut dalam laporan konsolidasi. Tujuan utama dari konsolidasi laporan laba rugi adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan dari kelompok entitas tersebut sebagai satu kesatuan. Hai, kenalin, nama aku Aurelia Sukmadewi yang akan menjelaskan tentang teknik konsolidasi laporan arus kas. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa dan bagaimana dari teknik konsolidasi laporan arus kas? Yuk, simak video berikut. Untuk penyusunan laporan arus kas konsolidasi melibatkan analisis dan prosedur yang sama, yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas entitas tersendiri. Neraca konsolidasi pada awal dan akhir tahun akan digunakan untuk menghitung fluktuasi yang timbul sepanjang tahun dan harus dijelaskan pada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan konsep unit kas dan setara kas. Prinsip akuntansi yang berlaku umum menggunakan dua cara dalam menyajikan laporan arus kas bersih dan aktivitas operasi. Lalu, kalian tahu nggak sih umumnya perusahaan melakukan dua metode untuk melakukan konsolidasi laporan arus kas. Yang pertama yaitu jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung. Pendapatan ekuitas meningkatkan penjualan tanpa menambah kas, karena peningkatan tersebut tercermin pada akun investasi. Sebaliknya, dividen yang diterima ketika berinvestasi saham meningkatkan arus kas tetapi tidak mempengaruhi pendapatan, dikarenakan penurunannya tercermin pada akun investasi.
Nilai bersih dari pos-pos ini dikurangkan dari laba bersih di bagian arus kas dari aktivitas operasi pada laporan arus kas. Kelebihan dividen yang diterima atas pendapatan ekuitas ditambahkan. Lalu, apa yang terjadi jika pelaporan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung? Yang terjadi adalah dividen yang diterima dari ekuitas dilaporkan langsung sebagai arus kas dari aktivitas operasi tanpa ada kendala apa yang dihadapi jika menggunakan metode tidak langsung.